Namaku Tairun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Dan kami adalah sahabat. Apa itu proses perbaikan berkesinambungan? Proses perbaikan kesinambungan. Perusahaan berusaha mencapai kesempurnaan dengan terus melakukan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan produksi dalam bisnisnya. Perbaikan yang dilakukan perusahaan bersifat terus-menerus atau berkelanjutan. Proses perbaikan yang berkelanjutan didasarkan pada yang pertama, melihat semua kegiatan atau pekerjaan sebagai suatu proses. Hal ini terkait dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha. Yang kedua, membuat semua proses menjadi efektif, efisien, dan mudah beradaptasi. Yang ketiga, mempertahankan ketidakpuasan yang terbangun dengan tingkat kinerja saat ini. Yang keempat, menghilangkan limbah dan pengerjaan ulang yang terjadi. Yang kelima, menghilangkan ketidaksesuaian di semua tahap pekerjaan, bahkan untuk perbaikan dalam satuan terkecil. Yang keenam, menggunakan tolak ukur atau benchmarking untuk meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Yang ketujuh, melakukan inovasi dalam mencapai waktu jeda atau istirahat. Yang kedelapan, mempelajari secara korporat untuk kegiatan di masa depan. Yang sembilan, menggunakan alat teknis seperti proses kendali statistik, desain eksperimen, benchmarking, penyebaran fungsi kualitas. Proses perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen mutu meliputi yang pertama, triologi Juran, yang kedua, siklus PDSA, yang ketiga, metode pemecahan masalah, yang keempat, Kaizen, yang kelima, kualitas menurut Six Sigma. Triologi Juran. Kegiatan perbaikan melibatkan perencanaan. Salah satu pendekatan perencanaan yang terbaik yang dikembangkan oleh Dr. Joseph Juran. Beliau menyatakan bahwa dalam proses kegiatan memiliki 3 komponen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan. Siklus PDSA. PDSA merupakan siklus dasar yang dikembangkan oleh Seward dan kemudian dimodifikasi oleh Deming. Siklus ini adalah teknik perbaikan yang efektif dan digambarkan sebagai berikut. Plan, tentukan masalah yang ingin diatasi. Buat rencana untuk perubahan dan dokumentasikan secara spesifik apa yang ingin diubah. Do, lakukan rencana dan uji dalam skala kecil dalam keadaan terkendali. Cek, periksa hasil pengujian dan verifikasi apakah telah meningkatkan proses dengan bantuan data. Act, bertindak terapkan perubahan yang telah diverifikasi dalam skala yang lebih besar. PDCA dilihat di Jepang sebagai model dasar untuk melakukan Kaizen, yang merupakan perbaikan harian kecil. PDCA adalah model sederhana yang dapat digunakan oleh semua orang. Sebagian besar digunakan dalam Lean untuk tindakan perbaikan kecil dan harian, dengan kata lain Kaizen atau perbaikan harian. Metode pemecahan masalah. Proses perbaikan untuk mencapai hasil yang besar terjadi pada saat beroperasinya kerangka kerja dalam metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah juga disebut sebagai metode ilmiah yang memiliki banyak variasi. Ada 7 tahapan yang menunjukkan hubungannya dengan siklus PDSA. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi peluang. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang untuk perbaikan. Tahap ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mengidentifikasi masalah, membentuk tim, dan menemukan ruang lingkup. Tahap yang kedua, tahap menganalisis proses secara optimal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami proses dan bagaimana tahap ini dilakukan.
Kegiatan utamanya adalah untuk menentukan batas-batas proses, hasil dan pelanggan, bahan baku dari pemasok dan proses aliran, yaitu menentukan tingkat kepuasan pelanggan dan pengukuran yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan mengidentifikasi akar penyebabnya. Lalu tahap ketiga, yaitu mengembangkan solusi yang optimal. Tahap ini memiliki tujuan untuk membangun solusi potensial, layak dan merekomendasikan solusi terbaik untuk memperbaiki proses. Tahap keempat, mengimplementasikan perubahan. Apabila solusi terbaik berhasil meraih kesuksesan, maka solusi tersebut dapat diimplementasikan. Tahap kelima, mempelajari hasil. Tahap ini memiliki tujuan pengamatan dan evaluasi perubahan dengan melacak dan mempelajari efektivitas usaha perbaikan melalui pengumpulan data dan meninjau kemajuan. Tahap keenam, yaitu standar solusi. Setelah tim merasa puas dengan perubahan harus dilembagakan oleh pengawasan yang positif dari proses, sertifikasi proses, dan sertifikasi operator perubahan yang menentukan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan proses, dan merupakan kegiatan pengamatan yang tepat waktu untuk kegiatan monitoring. Tahap yang ketujuh, rencana masa depan. Tahap ini memiliki tujuan untuk mencapai tingkat perbaikan proses kinerja. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu Kaizen. Berasal dari bahasa Jepang untuk filosofi yang mendefinisikan peran manajemen untuk terus-menerus mendorong dan melaksanakan perbaikan kecil yang melibatkan semua orang. Kaizen merupakan proses perbaikan yang terus-menerus dalam upaya untuk membuat proses lebih efisien, efektif, terkendali, dan mudah beradaptasi. Kaizen berfokus pada penyederhanaan proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi subproses perbaikan Kaizen pada penggunaan. Yang pertama, nilai tambah dan non-nilai tambah kegiatan kerja. Yang kedua, mudah mengacu pada tujuan 7 tahap pemborosan. Yang ketiga, prinsip studi gerak. Yang keempat, prinsip penanganan material. Yang kelima, dokumentasi prosedur standar operasi. Yang keenam, 5S dalam tempat kerja perusahaan. Kelima kata Jepang tersebut. Yang pertama, pengaturan Saiko. Yang kedua, order linear Saiton. Yang ketiga, kerapian secara pribadi Saiketsu. Yang keempat, bersihkan Saiso. Yang kelima, disiplin Shitsuke. Selanjutnya yang 7 yaitu manajemen visual melalui tampilan visual. Yang ke-8, use and time, prinsip untuk memproduksi unit dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan sumber daya yang tepat. 9, Pokayoke, untuk mencegah atau menghapus kesalahan. Yang 10, dinamika tim, termasuk bagian pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan resolusi konflik. Selanjutnya itu yang kelima, Sigma. Sigma ini digunakan untuk menunjukkan distribusi atau penyebaran tentang man, rata-rata dari kegiatan atau proses apapun. Sigma adalah kata lain untuk standar deviasi pada kegiatan atau proses bisnis atau manufaktur. Nilai Sigma adalah metrik yang menunjukkan seberapa baik kegiatan atau proses yang dilakukan. Semakin tinggi nilai Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma, 4 Sigma, dan lain-lain, maka semakin baik kegiatan atau proses. Sigma merupakan kegiatan untuk mengukur kemampuan melakukan pekerjaan yang bebas dari cacat. Sebuah cacat merupakan segala sesuatu yang menghasilkan ketidakpuasan pelanggan. Nilai Sigma menunjukkan seberapa sering cacat akan mungkin terjadi. Semakin tinggi nilai Sigma, semakin kecil kemungkinan proses akan menghasilkan cacat. Nilai Sigma yang meningkat, biaya akan turun, waktu siklus turun, dan kepuasan pelanggan naik. Kegiatan 6 Sigma sederhana yang berarti bahwa antara spesifikasi target dan batas toleransi standar deviasi 6 dapat disesuaikan.
sarana dan teknik dalam pengendalian mutu. Untuk meningkatkan mutu barang dan jasa, berbagai teknik dan alat dapat digunakan, termasuk proses kendali statistik. Standar internasional seperti ISO 9000 juga berperan penting dalam memastikan kualitas produk dan layanan. Sarana dan teknik dalam manajemen mutu. A. Benchmarking digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan standar terbaik di industri. Contoh, Xerox memulai benchmarking pada 1979 dan kini banyak perusahaan menerapkannya. B. ISO 9000 standar internasional untuk sistem manajemen mutu pertama kali dikembangkan oleh ASO pada 1946 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. C. Kualitas dengan desain mengintegrasikan kualitas sejak tahap perancangan produk untuk mengurangi cacat sejak awal. D. FMEA atau Failure Modes and Effects Analysis, teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan dalam suatu proses atau produk sebelum terjadi. E. Quality Function Deployment atau QFD, metode untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam desain dan proses produksi, membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan harapan pelanggan. Teknik-teknik ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memenuhi harapan pelanggan dengan lebih baik.